Polisi menetapkan pengemudi bus Transputra Fajar Sadira menjadi tersangka dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang menewaskan 11 orang di Ciater, Subang, Jawa Barat. Tersangka diduga mengetahui kondisi rem bus yang rusak dan mencoba untuk diperbaiki. Ditlantas Polda Jawa Barat dan Polres Subang telah melakukan pemeriksaan 13 orang saksi serta hasil pendalaman dalam kasus kecelakaan bus Transputra Fajar. Kecelakaan itu menewaskan 11 orang, 9 diantaranya merupakan siswa SMK Lingga Kencana Depok, seorang guru dan seorang warga lokal. Terungkap penyebab kecelakaan karena sopir gagal melakukan pengereman. Tidak ada jejak rem sepanjang jalan hingga titik bus terguling. Ada pula kerusakan dalam sistem pengereman dan pelanggaran ujikir kendaraan. Berdasarkan keterangan saksi, baik pengemudi maupun penumpang lainnya, termasuk saksi ahli, berikut dengan surat atau dokumen hasil ramcek yang tentunya sudah ada pasal 184 KUHP dan sudah kita dahului dengan gelar perkara yang tadi sore sudah kita lakukan. Kita menetapkan bahwa tersangka dalam kasus kecelakaan lalu lintas ini adalah pengemudi bis Putra Fajar atas nama saudara Sadira. Saudara, untuk mengetahui informasi terkini akan kita tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV Hendry Irawan di Subang, Jawa Barat. Selamat siang Hendry, bagaimana proses penetapan sopir bus jadi tersangka? Ya, baik Mercy dan juga saudara, polisi akhirnya menetapkan supir bus ini sebagai tersangka setelah melalui sejumlah tahapan atau langkah-langkah penyelidikan yang dilakukan polisi, yakni diawali dengan olah TKP yang dilakukan pada minggu kemarin, di mana di lokasi tersebut polisi menemukan fakta bahwa di lokasi tersebut, tepatnya di lokasi kecelakaan yang berada di Jalan Raya Ciater, Subang ini tidak ditemukan jejak rem bus atau jejak pengereman dari bus, sehingga polisi memastikan bahwa supir tersebut tidak melakukan pengereman. Selain itu, polisi juga melakukan langkah pemeriksaan terhadap 13 orang saksi yang diantaranya pengemudi, kernet, dan sejumlah penumpang bus, dan 2 saksi ahli yang hasilnya bahwa bis tersebut 2 kali diperbaiki, yakni di wilayah Tangkuban Parahu saat berwisata ke Tangkuban Parahu, dan di lokasi itu supir bus meminta pihak montir untuk memperbaiki, mengencangkan rem agar lebih tidak terlalu dalam atau agak keras. Namun setelah melanjutkan perjalanan, yakni mobil bus tersebut kembali berhenti di rumah makan yang berada di Ciater, dan supir bersama kernet memperbaiki sendiri sistem pengereman, dan ternyata hingga akhirnya bis tersebut mengalami kecelakaan. Kemudian pihak kepolisian juga telah memintai keterangan dari 2 saksi ahli, yakni dari pihak Dishub dan agen pemegang merek, di mana dari pihak Dishub ditemukan bahwa dokumen bus tersebut bus tersebut telah kadaluarsa sejak Desember 2023, sementara untuk keterangan dari saksi agen pemegang merek ditemukan ada kerusakan pada sistem pengereman, sehingga dengan hasil penyelidikan tersebut polisi menetapkan Sadira, supir bus tersebut, menjadi tersangka atas kecelakaan yang menyebabkan tewasnya 11 orang dalam kecelakaan yang terjadi Sabtu petang kemarin. Atas kecelakaan tersebut, supir akan dijerat dengan pasal 311 ayat 5 Undang-Undang Lalu Lintas dengan ancaman pidana maksimal 12 tahun penjara dan denda Rp24 juta. Mercy. Ada pelanggaran ujikir, selain itu apalagi temuan lain dari penyelidikan dan bagaimana kemungkinan adanya tersangka baru, Hendry? Iya, dari fakta-fakta yang didapatkan pihak kepolisian, ada yang dilakukan dengan ketika melakukan pemeriksaan bis oleh pihak Dishub dan juga agen pemegang merek, bahwa di bus tersebut
ada ditemukan air dan oli di tabung kompresor angin, padahal seharusnya di tempat tersebut hanya untuk udara, untuk sistem pengereman. Selain itu, oli yang ditemukan pada mesin bus tersebut sudah keruh dan sudah dipastikan oli tersebut sudah lama diganti. Dan ditemukan juga kandungan air di atas 4% atau di atas ambang maksimal dalam minyak rem. Selain itu, dalam pemeriksaan untuk kondisi kanvas rem cukup kecil, yang dimana standarnya 0,45 mm, faktanya di lapangan ditemukan bahwa hanya ada 3 mm untuk celakan pas rem ini. Juga terjadi kebocoran pada sistem pengereman hingga kinerja atau fungsi rem nyaris tidak berfungsi. Selain itu juga ditemukan dokumen KIR yang sudah kadaluarsa dan bus tersebut keluaran tahun 2006 dan rangka bus sudah mengalami perubahan sehingga polisi pun memastikan bahwa akan ada tersangka lain dengan fakta-fakta yang ditemukan dari hasil penyelidikan tersebut. Namun polisi pun belum memastikan siapa tersangka baru yang akan ditetapkan oleh pihak kepolisian. Tapi dalam waktu dekat setelah selesai penyelidikan dan bukti-bukti cukup, maka polisi segera akan kembali mengumumkan tersangka baru tersebut. Mercy. Kecelakaan bus rombongan pelajar, sopir jadi tersangka. Terima kasih jurnalis Kompas TV Hendri Irawan yang melaporkan langsung dari Subang, Jawa Barat.